Apakah kakak telah melakukan vaksinisasi? Sudah. Apakah ibu telah melakukan vaksinasi? Sudah. Apakah Mas telah melakukan vaksinasi? Ya, sudah. Apakah ibu sudah divaksin? Sudah. Ya, sudah berapa kali? Sudah 2 kali. Apakah Bapak sudah melakukan vaksinasi? Sudah. Apakah Bapak sudah melakukan vaksinasi? Sudah, saya sudah melakukan vaksinasi 2 kali. Apakah setelah vaksinisasi kakak tetap melaksanakan protokol kesehatan? Tentu saja saat saya keluar rumah saya tetap memakai masker, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Ketika Bapak melakukan vaksinasi, apakah Bapak tetap melaksanakan protokol kesehatan? Ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan di samping memang harus sudah diwajibkan oleh pemerintah. Apakah di rumah ibu selalu tersedia seperti obat-obatan, masker, kemudian sabun cuci tangan, dan hand sanitizer? Iya, tetap ada, tapi yang obat-obatan dan vitamin itu terbatas. Yang lainnya seperti sabun cuci, masker itu tetap kami sediakan. Apakah Masnya di rumah selalu tersedia kebutuhan seperti obat-obatan, vitamin, masker, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer? Kalau obat-obatan dan vitamin nggak ada, masih perlu beli dulu. Kalau seperti masker, sabun cuci tangan sama sanitizer itu ada di rumah. Apakah masyarakat di lingkungan itu sudah menerapkan protokol kesehatan? Ya. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar? Ya. Apakah masyarakat di lingkungan kakak sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar? Sudah saat masyarakat di lingkungan sekitar saat keluar berbelanja di depan rumah memakai masker dan tidak berkerumun saat berbelanja. Apakah dengan adanya virus COVID-19, aktivitas Masnya di luar rumah menjadi terganggu atau berkurang? Jelas berkurang. Yang dulunya saya sekolah secara tatap muka itu kan mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, sekarang online kan menjadi gak efektif sekali. Apakah dengan adanya virus COVID-19, aktivitas Bapak itu di luar rumah itu menjadi terganggu? Ya, ketika awal memang agak terganggu karena harus menyesuaikan diri. Misalnya kalau mengajar yang selama ini luring, maka harus daring. Ya, ketika awal-awal sih terjadi shock lah, karena memang tidak siap secara keseluruhan. Apa yang kakak lakukan jika mengalami gejala demam, batuk, dan sesak nafas seperti tanda-tanda orang terkena COVID? Saya akan melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di dalam kamar selama 3 hari atau kurang lebih seminggu. Jika memang gejalanya semakin parah, saya akan membawanya ke rumah sakit. Jika
jika misalnya timbul gejala seperti batuk atau demam, seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya cepat berobat dan melakukan isolasi mandiri agar tidak menular kepada yang lain. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengurangi penularan virus COVID-19? Menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci pakai sabun. Upaya apa yang Bapak lakukan dalam mengurangi penularan virus COVID-19? Ya, yang pertama ya jaga kesehatan, jaga gizi, ya gizi makan harus juga memenuhi. Yang berikutnya adalah mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi virus COVID-19 ini? Jaga jarak, pakai masker. Upaya apa yang sudah dilakukan Masnya untuk mengurangi penularan COVID-19? Melakukan program vaksinasi serta memakai masker. Itu aja. Apa yang sudah Kakak lakukan untuk mengurangi penularan virus COVID-19? Dengan tetap berada di dalam rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas produktif seperti berolahraga di dalam rumah. Apa upaya yang telah Ibu lakukan untuk mencegah atau untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini? Saya selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 datang sebagai wabah yang tidak disangka. Semua orang di seluruh dunia panik, terkejut, dan ketakutan mendengar kata COVID di awal masanya. Tidak adanya obat penawar, mudah menular bahkan lewat udara, dan besarnya jumlah kematian menjadi faktor utama semua layanan, bahkan pekerjaan di seluruh dunia ditunda. Seluruh dunia seolah kosong tanpa lagi dihuni manusia. Semua orang terpaksa dan dipaksa untuk berhenti bekerja, berharap pandemi segera berakhir dengan membatasi diri mereka. Namun sejak akhir 2019 hingga detik ini, dunia tak pernah lepas dari kata corona. Banyak pekerja di PHK, kematian di mana-mana, pengangguran, krisis keuangan dalam satu waktu yang tak direncanakan. Luluh lantah karena wabah yang ada, yaitu COVID-19. Namun demikian, dunia tak lagi berpijak pada satu roda, di mana kita harus benar-benar pasrah dengan keadaan yang ada. Para tenaga kesehatan berusaha, begitupun dengan pelaku usaha yang tak lagi bisa berlama-lama tanpa uang untuk mencukupi kehidupannya. 2 tahun sudah berlalu, Indonesia pun belum keluar dari pandemi ini. Penerapan pembatasan berskala untuk para pedagang, pekerja pendidikan, bahkan nyaris seluruh sektor membantu begitu besar terhadap menurunnya jumlah pasien COVID-19. Meski kini telah melandai, orang-orang pun mulai bosan dan abai. Kita tidak boleh lengah dan menganggap bahwa semua telah usai. COVID masih ada, pandemi masih sama merajalela. Namun, seluruh aktivitas tak lagi bisa ditunda. Kita bisa bekerja, sekolah, dan beraktivitas dengan menaati protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang paling tidak penting adalah vaksin. Taati karantina dan pembatasannya ditetapkan. Jaga selalu diri, keluarga, serta orang di sekitar kita. Desember 2019, awal virus ini terdeteksi. Awal tragedi yang membuat seluruh dunia seakan kelam, seakan menyaksikan mimpi yang menyiksa, tanpa tahu cara menjeda. Tapi, kita dapat bersama untuk menekan tombol berhenti. Pandemi menimbulkan banyak sekali spektrum kecacatan dunia, baik dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan pembangunan di negeri ini. Tak berjalan searah, tak berjalan sesuai apa yang semestinya, karena semua harus terbatasi. Kadangkala kita merasa muak, kadangkala kita merasa bosan dengan pembatasan yang ada. Namun tak seharusnya kita abai dengan virus yang ada. Dengan menjaga diri untuk tetap fit, mematuhi protokol kesehatan, dan melakukan vaksin, sama saja kita telah membantu dunia untuk keluar dari pandemi yang ada. Tetap percaya bahwa semua yang datang akan usai pada akhirnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan.
Gunakan masker di segala tempat. Jangan biarkan corona merajalela. Hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Jangan lupa untuk menggunakan masker medis ketika kita akan berjalan keluar ataupun kita akan bertemu dengan orang lain di sekitar kita. Kita gunakan masker medis dengan cara yang tepat dan memposisikan juga sangat tepat. Setelah kita menggunakan masker medis, ketika kita sampai rumah, kita lepas masker medis ini dan kemudian kita buang di tempat yang sudah disediakan. Mari kita menjaga agar COVID ini semakin mereda. Kasus COVID-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Walaupun begitu, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah social distancing. Dimanapun dan kapanpun kita berada, tetap lakukanlah social distancing. Jika ingin bepergian, jangan lupa membawa hand sanitizer. Cucilah tanganmu secara teratur agar terhindar dari virus COVID-19. Oh hai, konsumsilah makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. Hai kamu, jangan lupa olahraga ya. Di saat kita melakukan aktivitas dan tiba-tiba merasa demam, batuk, dan juga sesak nafas, maka segera hubungi layanan kesehatan terdekat berupa puskesmas ataupun rumah sakit. Sukseskan program vaksinasi. Melakukan vaksinasi dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Selalu mengikuti perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat dengan mengikuti informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat.